Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk Kristus yang telah berinkarnasi, menderita dan mati untuk menebus kami. Dia bangkit dan dia naik ke surga untuk menyatakan kemuliaannya sehingga kami memiliki jaminan keselamatan. Bahkan kami memiliki pengharapan selama kami masih ada di dalam dunia dengan segala pergumulan yang Engkau izinkan kami hadapi. Biarlah ketika kami merayakan Kristus yang terangkat ke surga itu, kami sekali lagi memperoleh penghiburan daripada Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini saya mengajak kita melihat dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama, mari kita buka Lukas pasalnya yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita baca bergantian ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal yang ke-24, 50 sampai 53. Saya baca ayatnya yang ke-50, Bapak Ibu meresponinya dengan ayatnya 51. Kita bergantian sampai 53, lalu kemudian nanti 54 kita baca bersama-sama. Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Kita baca bergantian 50 sampai dengan 53. Saya mulai dari 50. Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah Dia lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mari kita lihat sekarang di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Bapak, Ibu, dan saya baca ayat 4b sampai dengan ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Ayat 4b sampai dengan ayatnya yang ke-11 kita baca bergantian. Hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula karena aku masih bersamamu. Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, hatimu diliputi duka cita. Ketika ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Bapak Ibu, dan saya melihat bahwa di dalam dua kisah yang menceritakan mengenai Kristus yang akan terangkat ke sorga ini memberi petunjuk kepada saudara, dan saya ada semacam ketegangan antara pertama duka cita di dalam hati murid-murid karena mereka akan berpisah dengan Kristus. Tetapi juga pada saat yang sama Bapak Ibu dan saya menemukan ada kisah yang menceritakan mengenai sukacita yang mereka alami. Jadi ada semacam ketegangan sekali lagi antara duka cita karena perpisahan dengan Kristus, namun juga pada saat yang sama mereka bersukacita. Yesus bilang kamu harus bersukacita justru karena aku memang harus pergi. Bapak Ibu, saya akan mulai dengan mengajak kita untuk melihat mungkin sedikit mengenai gambaran latar belakangnya. Sebelum Yesus Kristus mengalami apa yang disebut sebagai kematian, Yesus kan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu maka di dalam ayat 4 bagian B sampai dengan ayat 5 dia bilang begini, hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula karena aku masih bersama dengan kamu. Karena saya masih bersama dengan kamu, aku tidak menceritakan semua ini kepadamu. Tapi sekarang saya akan bercerita kepada kamu mengenai kepergianku, meskipun itu dia sebut sebagai kepergian yang seketika lamanya. Kenapa ada duka cita? Karena sebelumnya kira-kira 3,5 tahun sebelum Yesus mati, murid-murid selalu bersama-sama dengan Yesus Kristus. Murid-murid selalu dalam kebersamaan itu merasakan cinta kasih Kristus bagi mereka. Oleh karena itu mereka mulai belajar untuk mengasihi Kristus. Setelah mereka kenal Dia, mereka punya banyak pengharapan pada dirinya. Selama Yesus masih ada di dalam dunia, Yesus Kristus adalah objek daripada serangan iblis. Ketika Yesus melayani, iblis datang untuk melawan. Tetapi ketika iblis menyerang, yang diserang adalah iblis. Objek serangannya adalah iblis. Murid-murid mungkin takut, tetapi karena iblis yang diserang, maka mereka lebih banyak berperan sebagai saksi.
Ketika iblis datang, iblis mengganggu pelayanan Yesus Kristus sekali lagi. Yesus yang berperang melawan iblis, murid-murid menjadi di dalam tanda petik penonton, saksi atas seluruh peristiwa itu. Sehingga dari satu peristiwa menuju kepada peristiwa yang lain, yang muncul dalam hati adalah kebanggaan. Pribadi yang kami cintai ini ternyata begitu berkuasa. Yesus Kristus selama ada di dalam dunia menjadi objek daripada kebencian manusia. Manusia benci kepada dia, manusia berusaha untuk membunuh dia. Tetapi objeknya adalah Yesus Kristus. Dan ketika murid-murid yang senantiasa berjalan bersama dengan Yesus Kristus itu melihat semua itu, mereka juga ada di dalam ancaman. Ada masa di mana Bapa itu menyelamatkan Kristus dan murid-murid yang ada bersama dengan Yesus Kristus ikut diselamatkan. Selama Yesus Kristus belum naik ke sorga, selama Yesus belum mati dan masih bersama-sama dengan murid-murid, kehidupan mereka relatif aman. Pelayanan bersiko, tetapi masih cukup nyaman karena serangan itu tidak diarahkan kepada mereka. Oleh karena mereka punya pengharapan begitu besar, maka pada saat Yesus mati, murid-murid merasa sangat kehilangan. Pertama, mereka kehilangan orang yang sangat mereka kasihi. Bapak, Ibu, dan saya tahu murid-murid itu bersedih, sampai ketika Yesus sudah bangkit pun mereka masih sedih. Kenapa? Karena kesedihan begitu besar, mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa memahami kebenaran firman bahwa Yesus mengatakan dia bangkit pada hari yang ketiga. Tapi ini konsekuensi. Ketika saudara dan saya mengalami duka cita yang sangat dalam, oleh karena kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, Bapak, Ibu, dan saya akan bergumul dengan sangat aman. Tetapi mereka bukan hanya kehilangan orang yang mereka kasihi. Sekarang mereka kehilangan apa yang disebut sebagai kenyamanan. Karena objek serangan itu berpindah dari Kristus kepada gereja. Kalau tadinya yang diserang adalah Kristus, sekarang yang diserang adalah gereja. Bapak, Ibu bisa lihat cerita ini di dalam kitab Wahyu. Ketika perempuan itu akan melahirkan dan anak yang dilahirkan adalah Kristus, naga itu berusaha untuk menelan anak yang akan lahir. Tapi segera setelah dia dikalahkan oleh anak itu, yang dia serang adalah perempuan yang merupakan gambaran daripada gereja. Sehingga setelah Kristus itu tidak dapat dikalahkan, Kristus sudah naik ke sorga di dalam kemuliaan. Objek kebencian dunia, objek serangan iblis adalah saudara dan saya sebagai gereja. Gereja mulai kehilangan kenyamanannya. Murid-murid mulai bergumul pada saat itu. Tetapi di tengah-tengah pergumulan, Yesus tiba-tiba bangkit dari antara orang mati. Yesus menyatakan diri, wah sukacita. Dia yang kami kasihi hilang itu sekarang datang kembali. Pengharapan itu seolah-olah dimunculkan atau dibangkitkan kembali oleh Kristus bersama-sama dengan kebangkitannya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saya menemukan Maria ketika dia jumpa dengan Yesus dan dia mulai sadar itu adalah Yesus Kristus. Dia peluk kaki Kristus dan dia tidak mau lepas. Seolah-olah dia mau mengatakan, saya sudah kehilangan kamu satu kali dan duka cita itu begitu dalam, saya nggak akan kehilangan kamu untuk kedua kalinya. Tetapi kemudian Bapak, Ibu, dan saya tahu Yesus akan pergi sekali lagi. Dan kali ini mereka tidak akan lagi sering-sering melihat Yesus seperti sebelumnya. Yesus akan naik ke sorga. Dan kalau seandainya ketika Yesus mati selama 3 hari, itu pun mereka sudah berduka cita. Harusnya ketika Yesus pergi ke sorga, duka cita itu menjadi semakin besar. Tapi sekarang Tuhan Yesus menghibur. Dia bilang, lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Bagi saya ini sebuah penghiburan. Lebih berguna bagi kamu. Kamu berduka cita, tetapi sadarlah bahwa kenaikan ke sorga, Yesus yang terangkat ke sorga itu lebih berguna situasi ini bagi kamu. Murid-murid, oleh karena itu, ketika mata mereka melihat Yesus naik ke sorga, mereka itu sangat bersuka cita menurut catatan Lukas dan memuliakan Tuhan. Maka bagi saya, Bapak Ibu, kenaikan Kristus itu adalah sebuah peristiwa yang signifikan justru karena kisah ini. Orang-orang yang tadinya berduka cita tidak mau berpisah dengan Kristus. Sekarang ketika lihat Yesus berpisah dari mereka dengan terangkat ke sorga, mereka justru memuliakan Allah. Dan Alkitab mengatakan di dalam Injil Lukas, mereka sangat bersuka cita. Sehingga kita perlu bertanya, kenapa ya hal perpisahan yang tadinya menjadi duka sekarang berubah menjadi sukacita. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa hal. Pertama, sukacita ini ada di dalam hati murid-murid. Karena kenaikan Kristus justru memperkenalkan kepada murid-murid siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya. Sekali lagi, kenaikan Kristus atau Kristus yang terangkat ke sorga membuat murid-murid semakin mengenal siapa dia. Karena Kristus yang terangkat ke sorga itu menyatakan kemuliaannya sebagai pribadi yang ilahi dan ini menjadi sebuah pengharapan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya lihat di dalam pasal 24 ayat 51 Injil Lukas, Yesus terangkat ke sorga. Mari kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Sebenarnya ini akan memberi petunjuk kepada kita mengenai siapa Yesus Kristus. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Ini sama dengan catatan di dalam Injil Lukas. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus bukan hanya terangkat ke sorga, tetapi dia ditutupi oleh awan.
Lalu kemudian malaikat bilang, dengan cara seperti dia pergi, demikian juga dia akan kembali. Kalau dia pergi dengan mengendarai awan, maka dia akan kembali dengan mengendarai awan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan Mazmur pasal 68. Mazmur 68 ayat 32 sampai 33. Hanya Allah yang bisa menjadikan awan sebagai kendaraannya. Sekali lagi, hanya Allah yang dapat menjadikan awan sebagai kendaraannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Daniel pasal yang ke-7. Anak manusia itu ada di atas awan-awan. Ini yang Yesus katakan kepada imam besar. Imam besar bilang, kasih tahu siapa kamu. Lalu dia bilang, kamu akan lihat satu saat nanti anak manusia datang di atas awan-awan. Ini adalah sebuah klaim keilahian. Mereka sementara melihat sebuah proses yang begitu luar biasa besar, yaitu Kristus menyatakan keilahiannya melalui satu proses yang hari ini Bapak Ibu dan saya rayakan. Dia naik ke sorga dan dia menyatakan keilahiannya. Berbeda, Yesus lebih besar dari Henok. Henok bergaul dengan Allah, dia terangkat ke sorga, tidak ada deskripsi bagaimana caranya. Seolah-olah tiba-tiba dia raib begitu saja. Tidak ada yang culik dia. Henok enggak, Henok dibawa oleh Allah gitu. Tapi bagaimana caranya saudara dan saya tidak tahu. Elia juga diangkat ke sorga dengan cara yang begitu mulia. Ketika Elisa lihat dia naik kereta, lalu kemudian angin membawa dia. Tetapi ini berbeda dengan deskripsi mengenai Allah di dalam Alkitab. Allah ada di atas awan-awan karena dia mengendarai awan. Awan membawa dia seolah-olah ke tempat di mana dia perintahkan. Dan kali ini ketika Yesus naik ke sorga, dia mengendarai awan dan ini menegaskan keilahiannya. Dia lebih besar daripada Henok karena dia bergaul lebih karib dengan Allah daripada Henok bergaul dengan Allah. Ini menegaskan bahwa Yesus Kristus yang saudara dan saya sembah jauh lebih besar dari Elia. Elia menyelesaikan tugasnya sebagai seorang hamba Tuhan. Meskipun dia penuh dengan kegagalan, Kristus menyelesaikan tugasnya secara sempurna. Oleh sebab itu, karena mereka melihat Yesus naik ke surga, mereka sadar sekarang dia pribadi ilahi. Maka di dalam ayat 52, mereka sujud menyembah kepada dia. Sekali lagi, mereka sujud menyembah kepada dia. Ada respon yang begitu luar biasa. Mereka sangat bersuka cita, kata Alkitab. Mereka bersuka cita karena mengenal Yesus Kristus. Responnya adalah penyembahan. Saudara, kalau saudara dan saya mengenal Kristus sebagai pribadi ilahi, melalui berbagai kisah atau narasi yang diceritakan di dalam Alkitab, respon seharusnya adalah ibadah kepada dia. Ibadah di dalam makna yang sempit seperti yang saudara dan saya lakukan hari ini. Ibadah dalam pengertian saudara dan saya memberikan seluruh hidup kita kepada dia. Respon yang seharusnya adalah perasaan hormat kepada Allah ini, kepada Kristus. Sebenarnya ibadah itu harusnya berjalan dua-dua kan ya. Bapak Ibu dan saya kenal dia, karena saudara dan saya kenal dia, kita hormat kepada dia. Maka ibadah itu selalu dijalankan dengan ucapan syukur dan hormat. Bapak Ibu dan saya datang karena kita bersyukur Yesus terangkat ke sorga. Tetapi harusnya juga Bapak Ibu dan saya datang karena ada perasaan hormat. Dia yang terangkat ke sorga itu adalah pribadi ilahi. Maka seharusnya ketika Bapak Ibu dan saya datang ibadah jangan telat, itu dia. Tadi saya masuk belum ada sebagian dalam ruangan ini. Saya tahu bahwa kadang-kadang ada orang terlambat karena memang ada pergumulan yang tertentu. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya terlambat terus-menerus itu kan sudah jadi karakter dan itu nggak bagus. Di dalam gereja itu nggak bagus karena saudara dan saya datang, saudara beribadah kepada Allah yang telah bukan hanya menebus dan menyelamatkan saudara, tetapi melewati proses yang begitu panjang untuk menunjukkan cinta kasihnya kepada Bapak Ibu dan saya. Respon beribadah kepada dia tanpa rasa hormat itu tidak boleh terjadi. Sekali lagi, saudara boleh kadang-kadang kita datang beribadah karena kita bersyukur oleh karena karya Allah. Tetapi sayang sekali kalau saudara dan saya bersyukur namun saudara dan saya kehilangan rasa hormat. Itu tidak boleh. Ibadah dengan syukur tanpa rasa hormat itu bukan ibadah. Saudara beribadah dengan rasa hormat, takut dan gentar tanpa ucapan syukur, itu teror. Harusnya dua ini berjalan bersama-sama. Mereka sujud menyembah. Mereka bersyukur maka mereka bersuka cita. Mereka menyembah karena mereka sadar siapa dia. Maka Bapak Ibu dan saya perlu belajar untuk memberi respon yang baik di dalam ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Saya kira Bapak Ibu dan saya perlu kemudian sekali lagi mencoba untuk melihat apa yang membuat Bapak Ibu dan saya seringkali ibadah sudah mulai. Itu Bapak Ibu dan saya masih setengah, masih kosong. Nanti pada saat firman mau datang baru Bapak Ibu dan saya penuh. Itu sekali lagi itu bukan cara yang baik di dalam beribadah. Ibadah itu bukan hanya sekedar hadir kemudian isi absen yang virtual itu. Tuhan saya sudah datang dan kemudian selesai. Bukan. Ibadah itu adalah saudara dan saya mensyukuri anugerah Tuhan. Dan saudara dan saya sujud menyembah kepada Allah yang mulia. Allah yang memang layak untuk dihormati. Lalu bagaimana kita meresponi dia dengan cara yang sedemikian? Tetapi apa yang membuat murid-murid bersuka cita? Ketika Yesus pergi dan mereka tidak akan lihat lagi dia karena dia ditutupi oleh awan-awan.
Kristus yang terangkat ke sorga diperkenalkan sebagai pribadi yang ilahi. Kemuliaan ilahinya itu dinyatakan kepada murid-murid. Sehingga mereka memiliki pengharapan. Saya tidak panjang karena hari Minggu kemarin saya sudah jelaskan di tempat ini. Jika Kristus bangkit dan dia adalah Allah, saudara dan saya punya pengharapan. Kita punya pengharapan. Kalau Bapak Ibu dan saya, mari kita lihat di dalam Injil Yohanes sekali lagi. Ayat 15. Pasal 15. Bapak Ibu akan menemukan di dalam pasal 15 ayat 18. Itu kisah mengenai penderitaan kan ya. Tuhan Yesus itu jujur sekali. Kamu akan dibenci oleh dunia. Kamu akan mengalami apa yang disebut sebagai aniaya. Pasal 15. Oleh karena itu maka pasal 16 ayat 1-4a dibilang kamu harus bertekun. Bagaimana mengalami penderitaan dan terus menerus bertekun. Dia nggak janji saya akan datang dan meloloskan kamu. Yang ada adalah saya izinkan kamu dibenci oleh dunia, dianiaya oleh dunia. Dan kamu punya tanggung jawab untuk bertekun. Wah ini sulit. Terus menerus bertekun di dalam ibadah kepada Allah, di dalam penyembahan kepada Allah di tengah-tengah segala kesulitan. Tetapi di dalam konteks itu, di dalam pergumulan itu dia bilang lebih baik aku pergi bagi kamu. Lebih baik bagi kamu jika aku pergi. Kenapa? Karena kalau Kristus pergi, Kristus naik ke surga. Saudara dan saya punya satu kesaksian yang jelas bahwa dia adalah pribadi yang ilahi. Yang kedua, Bapak Ibu. Dia bilang itu lebih baik, mari kita mulai sekarang fokus kepada Injil Yohanes. Lebih baik bagi kamu jika aku pergi. Saya baca sekali lagi ayat yang keempat. Hal ini tidak kukatakan ayat yang ketujuh, tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sekali lagi, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kenapa? Sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau Yesus terangkat ke sorga, Bapak Ibu dan saya akan melihat Roh Kudus turun. Dan dengan demikian, bagi saya karya keselamatan tuntas. Apa yang saudara dan saya rayakan hari ini, bukan hanya sekadar karya keselamatan Kristus, tetapi karya keselamatan yang tuntas. Ada dua tahap di dalam pekerjaan Kristus untuk karya keselamatan Bapak Ibu dan saya. Pertama perendahan. Untuk menebus dan menyelamatkan kita maka ada yang namanya perendahan. Allah menjadi manusia, inkarnasi. Waktu dia menjadi manusia di dalam dunia yang berdosa dia menderita. Kemudian dia mengalami apa yang disebut sebagai penyaliban sampai mati. Tapi kan gak boleh berhenti di situ. Dia harus mengalami apa yang disebut sebagai pemulihan. Dia harus bangkit dari antara orang mati. Dan bukan hanya bangkit tetapi dia harus naik. Dia harus terangkat ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Saat Yesus ada di dalam dunia, Bapak Ibu, karya di keselamatan di bumi memang sudah selesai. Memang dia harus bangkit, sudah selesai dengan bangkit dan sekarang dia harus naik ke sorga. Karena memang karya keselamatan di dalam dunia yang harus dia kerjakan itu sudah selesai. Namun totalitas karya keselamatan belum tuntas sampai dia naik kembali ke sorga. Dia harus naik ke sorga, terangkat ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Natur ilahinya mengklaim kembali kemuliaannya. Di dalam doanya itu dia bilang, Bapa, engkau harus mengembalikan kepadaku kemuliaan yang aku miliki sebelum segala zaman. Kemuliaan natur ilahi itu sekarang dikembalikan kepada Yesus Kristus. Sebagai seorang manusia dia terangkat ke sorga. Menegaskan bahwa dia diterima dan dia dikenan oleh Bapa. Sehingga segala sesuatu ditaklukkan kepada dia. Bapak Ibu, mengapa kita merayakan hari ini? Karena Bapak Ibu dan saya merayakan Kristus yang terangkat ke sorga. Saudara dan saya merayakan karya keselamatan yang tuntas. Kristus kita ketika dia melayani, saudara dan saya, dia tidak melayani setengah-setengah. Dia tidak bilang kan sudah lumayan lah ya, saya sudah mati di salib bagi kamu. Sudah bangkit, sudah lumayan itu. Tapi dia bilang ini harus tuntas. Maka meskipun kamu berduka cita dan Bapak Ibu jangan lupa. Ketika Yesus mau berpisah dengan murid-murid di dalam rumah itu ketika mereka masuk ke dalam perjamuan terakhir. Tuhan Yesus bilang dia juga berduka cita berpisah dengan murid-muridnya. Jadi bukan cuma murid-murid yang berduka cita. Yesus pun bersedih. Tapi dia menempuh jalur itu karena karya keselamatan memang harus tuntas. Sebelum saya lanjutkan saya pikir ini adalah cara atau teladan yang diberikan Kristus bagi saudara dan saya di dalam melayani dia. Belajarlah untuk mengambil komitmen melayani Tuhan sampai tuntas. Belajarlah supaya berkomitmen menjalani hidup di tengah-tengah penderitaan bersama dengan dia sampai tuntas. Sampai waktu di mana dia panggil saudara dan saya dan berkata sudah cukup bagi kamu. Perjuangan saudara dan saya tidak mudah, tetapi saudara dan saya bisa belajar dari Kristus yang menyelesaikan semuanya tuntas. Hari ini jika Anda sudah menjadi orang Kristen yang menerima keselamatan di dalam Kristus,
Pergumulan Anda selanjutnya adalah supaya pelayanan ini, pekerjaan ini tuntas. Dia tidak jalan setengah jalan. Oleh sebab itu dia akan pimpin saudara dan saya melalui pekerjaan Allah Roh Kudus supaya pertarungan ini tuntas. Paulus bilang kami sudah mencapai garis akhir. Tuntas itu. Selesai. Misi yang Tuhan berikan, itu juga dia tuntaskan. Harusnya ketika saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan pelayanan-pelayanan kita di dalam hidup, biar saudara dan saya mengerjakannya dengan tuntas. Tadi Bapak Ibu video itu, Vikaris Grace menjelaskan mengenai Yokebed. Yokebed ketika dia mengasihi anak itu, dia lihat Tuhan mau kerja melalui anak itu. Dia kerja tuntas Bapak Ibu. Dia bikin keranjang itu, semacam keranjang itu dari gala-gala, lalu kemudian dia tutup dengan ter supaya air tidak masuk. Tapi para penafsir, sebagian penafsir mengatakan pada zaman itu orang-orang di Mesir percaya bahwa bau gala-gala membuat buaya menjauh. Bapak Ibu lihat kesederhanaan cara pikir seorang istri, seorang perempuan. Tapi karena dia mengasihi anak itu, dia tahu anak ini satu saat akan dipakai oleh Tuhan. Di dalam imannya dia punya pekerjaan tuntas, dia kasih yang paling baik. Dia tidak tahu kalau ini anak hidup lalu kemudian apa yang akan terjadi dengan anak itu. Dia tidak tahu, dia cuma tahu bahwa Tuhan mau pakai anak itu. Tapi dia mengerjakannya tuntas. Saya kira Yokebed dan suaminya juga melakukan pekerjaan itu tuntas. Kira-kira 3 tahun cuma. Musa itu ada di dalam rumah mereka. Sisanya 37 tahun kira-kira itu ada di dalam istana putri Firaun. Tapi waktu dia dewasa kok dia bisa lebih memilih Allahnya orang Israel daripada Allahnya putri Firaun. 3 tahun Tuhan percayakan dia ke Musa kepada mereka. Dan mereka melakukan pekerjaan mereka tuntas. Bapak Ibu menjelaskan Allah yang sejati kepada anak yang seumuran segitu bagaimana caranya. Kita semua yang punya anak tahu pergumulan ini kan ya. Makin kita jelaskan pergumulan itu menjadi semakin besar. Makin banyak pertanyaan. Tetapi 2 orang tua ini menjelaskannya dengan tuntas sehingga ketika anak itu besar, anak itu memilih untuk menyembah Allah Israel. Ketika saudara dan saya merayakan kenaikan Kristus, saudara dan saya merayakan apa yang disebut sebagai kepastian keselamatan karena karya keselamatan sudah tuntas. Kita merayakan kepastian keselamatan karena Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga itu mengatakan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa segala berkat sorgawi, harta kekayaan sorgawi diberikan kepada kita karena sejak kekekalan Allah telah memilih kita. Tetapi hari ini Bapak Ibu dan saya juga bisa belajar satu hal yang lain. Ada kepastian keselamatan karena Kristus bukan hanya mati mewakili kita. Tetapi ketika dia naik ke sorga, saudara dan saya ada di dalam dia ketika dia pergi ke sana. Buku kehidupan, catatan mengenai nama engkau dan saya di dalam kerajaan sorga ada. Karena Kristus ada di sana dan kita diwakili oleh dia ada di dalam sana. Dia tidak naik sendirian. Dia turun. Karena dia mewakili engkau dan saya. Sekarang ketika dia kembali ke sorga, dia mewakili engkau dan saya. Tapi mungkin hal yang lain. Ketika Yesus terangkat ke sorga, ini adalah sebuah peristiwa historis yang disaksikan oleh murid-murid. Murid-murid yang takut begitu lihat ini sebagai sebuah peristiwa historis. Dia naik di depan mata mereka sehingga ini mereka menjadi saksi mata Kristus yang terangkat ke sorga. Iman mereka diteguhkan di tengah-tengah pergumulan. Kali ini mereka yang hari Minggu saya bilang menyembunyikan diri, menutup diri di dalam rumah, tidak berani keluar. Setelah peristiwa ini dan Pentakosta mereka pergi, mereka menghadapi seluruh pergumulan itu. Sebagian dari mereka mati sebagai martir. Ini memberi petunjuk bahwa peristiwa historis Yesus terangkat ke sorga bukan hanya meneguhkan iman, tapi mengubahkan hidup selama-lamanya. Saudara berapa tahun saudara dan saya merayakan Kristus yang mati, Kristus yang bangkit, Kristus yang naik ke sorga? Pertanyaannya adalah apakah kehidupan Bapak Ibu dan saya berubah setelah kita merayakan semua ini? Sekali lagi, apakah engkau dan saya diteguhkan imannya? Jika iman kita diteguhkan, apakah saudara dan saya berubah? Segera setelah saudara dan saya menyaksikan Kristus yang mati, Kristus yang bangkit itu. Mungkin kita tidak lihat dengan mata kita. Tetapi Bapak Ibu dan saya mesti ingat bahwa yang diberikan kepada kita adalah kesaksian dari para saksi mata. Kalau itu mengubah mereka, harusnya saudara dan saya juga mengalami perubahan. Kenapa? Karena karya Kristus itu tuntas dan tidak setengah-setengah. Ini konsekuensinya. Kalau karya keselamatan tuntas, maka perubahan itu juga harusnya sebuah perubahan yang nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ketika Kristus naik ke sorga, itu berarti karya keselamatan tuntas. Dia mengalahkan iblis tuntas. Dia mengalahkan dosa tuntas. Ketika dia mengalahkan maut, itu juga tuntas.
Berharap ini menjadi sebuah pembelajaran bagi Bapak Ibu dan saya. Setiap kali Bapak Ibu dan saya mengingat Kristus yang naik ke surga, kita bukan hanya melihat kemuliaan ilahinya, tapi saudara dan saya mengingat bahwa dia adalah pribadi yang telah menyelesaikan karya keselamatan secara tuntas, sehingga kita bukan hanya punya kepastian keselamatan, tapi mereka yang punya kepastian keselamatan seharusnya mengalami apa yang disebut sebagai perubahan hidup. Dan kemudian ketika mereka menjalani hidup di dalam perubahan yang penuh dengan tantangan itu, mereka menyelesaikan pertandingan ini sampai garis akhir. Berdoalah supaya Tuhan kuatkan Bapak Ibu dan saya. Saya yakin bahwa gak ada orang yang bisa kuat tahan sampai selesai. Gak ada. Siapa di antara Bapak Ibu dan saya yang nanti bisa bertahan sampai selesai? Gak ada. Tetapi ingat, karya keselamatan Kristus itu tuntas. Kalau dia mati di atas kayu salib bagi Anda dan saya, dia akan kerjakan ini tuntas. Memimpin kita sampai akhir. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dia pimpin kita sampai akhir? Dia bilang dia akan memberi roh penghibur. Dia sudah tuntaskan semua itu. Namun kemudian dia enggak selesai di sana. Dia utus Roh Kudus turun. Ayat yang ke-7 sekali lagi. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yang memungkinkan saudara dan saya berjalan, yang menemani saudara dan saya berjalan di dalam pelayanan, di dalam segala kesulitan, sampai akhir adalah Roh Kudus yang diutus oleh Kristus segera setelah dia naik. Bapak Ibu, Yesus Kristus adalah Allah yang sejati, dia maha hadir. Tapi dia juga manusia sejati yang terbatas, dia tidak bisa maha hadir. Kemanusiaannya dia itu tidak maha hadir sehingga tidak bisa terus bersama-sama dengan murid-murid, tidak bisa terus-menerus bersama-sama dengan saudara dan saya di dalam dunia ini. Dia tidak bisa terus-menerus sebagai manusia hadir di dalam pergumulan seperti 3,5 tahun dia hadir bersama-sama dengan murid-murid. Tapi dia utus Roh Kudus. Pertanyaannya adalah bagaimana Roh Kudus memberikan pengharapan bagi saudara dan saya, menghibur saudara dan saya. Pertama, ketika Roh Kudus datang, yang dia lakukan adalah dia memberikan kelimpahan kepada Bapak Ibu dan saya. Penghiburan itu datang melalui kelimpahan yang ditawarkan oleh Allah Roh Kudus. Setelah dia melahirkan Bapak Ibu dan saya, dia tinggal di dalam kita, menjadikan kita sebagai baitnya. Dengan demikian, saudara dan saya akan menemukan, saya akan jelaskan nanti, tapi saudara dan saya akan menemukan bahwa di dalam kehidupan gereja setelah saudara dan saya diselamatkan, menjadi bait Roh Kudus, Allah Tritunggal itu selalu ada bersama dengan gereja di segala tempat, di segala waktu, dan di dalam segala konteks. Allah Tritunggal itu senantiasa ada bersama dengan saudara dan saya, menyertai saudara dan saya di dalam masa-masa yang paling sulit, masa-masa yang paling berat. Mungkin itu adalah masa-masa yang paling tersembunyi. Gak ada yang tahu, gak ada yang peduli. Tetapi Allah Tritunggal tahu karena dia hadir bersama dengan saudara dan saya. Tadi malam saya pimpin PA dan kemudian bicara mengenai manusia sebagai bait Roh Kudus. Edwin Palmer itu dia bilang begini, berdasarkan Roma pasal 8 ayat 9 dan 10, nanti Bapak Ibu baca saja. Tetapi Roma 8 ayat 9 dan 10 memberi kesaksian, di mana Roh Kudus ada, di situ Kristus ada. Sehingga kalau saudara dan saya adalah bait Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, berarti Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Tapi kemudian dia melanjutkan, di mana Kristus ada, di situ Bapa ada. Yohanes pasal 14 ayat 23. Sehingga ketika dia mengatakan aku pergi, tetapi aku akan mengutus Roh Kudus, itu mengandaikan justru kehadiran Allah Tritunggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ini berarti Roh Kudus hadir untuk memberikan kelimpahan bagi Bapak Ibu dan saya. Harta kekayaan sorgawi yang ditawarkan bagi saudara dan saya, harta kekayaan sorgawi yang akan saudara dan saya cicipi nanti di dalam kekekalan adalah persekutuan dengan Allah, dan sekarang dia telah memberikannya kepada saudara dan saya. Ini menjamin bahwa Bapak Ibu dan saya enggak sendiri. Kadang-kadang kan Bapak Ibu dan saya merasa kita tersendiri. Seringkali Pendeta Stephen Tong juga bilang, saat ini saya merasa mungkin saya orang yang paling tersendiri. Ada benarnya. Kadang-kadang orang punya visi, kemudian dia jalan, yang lain tidak bisa sama-sama dengan dia akan merasa tersendiri. Namun di saat yang sama, apa yang membuat orang-orang yang kadang-kadang merasa tersendiri bisa berjalan terus setia dalam pelayanannya? Karena dia tahu Allahnya menyertai dia terus-menerus. Dan ini yang ditawarkan oleh Allah bagi saudara dan saya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan terbesar Bapak Ibu di dalam pekerjaan,
di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Tetapi kalau saudara pernah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti Roh Kudus hadir dalam hidup Anda, menjadikan Anda sebagai baitnya. Dan kalau kita adalah bait Roh Kudus dan dia hadir berarti Kristus hadir. Kristus hadir berarti Bapa hadir. Kehadiran Allah Tritunggal adalah jaminan bagi saudara dan saya, pengharapan bagi saudara dan saya. Apalagi yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus? Roh Kudus bukan hanya memberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya apa yang hari ini kita sebut sebagai kelimpahan karena Allah hadir. Tetapi Roh Kudus yang membawa saudara dan saya ke dalam persekutuan dengan Kristus dengan Bapa pasti akan membawa saudara dan saya ke dalam komunitas, menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus, menikmati persekutuan dengan anak-anak Allah yang lain. Roh Kudus memberikan kepada saudara dan saya komunitas yang hari ini disebut sebagai gereja. Roh Kudus, roh penghibur. Seringkali saudara dan saya membayangkan Roh Kudus, roh penghibur, dia punya cara kerja kira-kira seperti apa? Apakah ketika saudara dan saya berduka, kemudian dia datang lalu dia bilang, jangan menangis lagi ya. Kalau tiba-tiba ada suara, tidak ada orang, saya kira saudara dan saya tidak terhibur, itu teror selanjutnya. Jadi bagaimana dia melakukannya? Dia bukan hanya membawa Allah untuk hadir dalam persekutuan dengan saudara dan saya, tetapi dia akan memberikan kepada saudara dan saya persekutuan orang-orang percaya yang mengenal Allah. Sekali lagi Roh Kudus itu bisa pakai hal yang sangat natural. Dia hadir, menguatkan, menghibur saudara dan saya melalui gereja yang didirikan oleh Kristus. Mari kita lihat sekali lagi Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kalau Bapak Ibu lihat urut-urutannya, pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 itu adalah bicara mengenai pokok anggur. Gereja yang ada di dalam Kristus harus berbuah banyak. Tetapi tantangannya adalah kalau mau berbuah, pasti ada penderitaan. Kira-kira begitu. Nah sekarang adalah kalau saya bilang tadi penghiburannya apa? Dia suruh bertekun, penghiburannya apa? Roh Kudus datang. Tapi Bapak Ibu coba perhatikan, di dalam konteks di mana dia memerintahkan saudara dan saya untuk berbuah, ada perintah di dalam ayat yang pasal 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Ada perintah untuk berbuah, tetapi salah satu ekspresi daripada buah itu adalah hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Memberi hidup. Bahkan berkorban bagi yang lain. Ini yang mau ditegaskan di dalam ayat yang ke-13. Bapak Ibu mau lihat ekspresinya? Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 4. Ketika orang lagi menderita oleh karena kehilangan banyak hal, Tuhan membangkitkan gereja yang tidak datang hanya dari orang Yahudi. Kalau orang Yahudi mendukung orang Yahudi itu sudah biasa. Tapi Bapak Ibu dan saya mesti ingat, gereja mula-mula itu latarnya bukan cuma Yahudi kan ya. Dua kelompok yang sulit untuk diperjumpakan itu, Yahudi dan non-Yahudi. Yahudi dan Yunani itu dipersatukan di dalam gereja yang sama. Dan kemudian mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Bapak Ibu bisa melihat keindahan kehidupan gerejawi itu di dalam dua pasal itu. Meskipun pasal 2, pasal 4 cerita indahnya, pasal 6 langsung ngomong pergumulannya. Itu ada sih. Tetapi kemudian saudara dan saya tetap bisa menemukan Roh Kudus itu bekerja melalui karya Kristus untuk mendirikan gereja, membawa saudara dan saya masuk ke dalam gereja supaya kita bisa saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Aneh kalau saudara dan saya masuk ke dalam gereja, lalu kemudian setelah kita bergumul datang ke gereja yang kita dapat itu berita-berita yang tidak benar. Seharusnya ketika orang masuk ke dalam gereja setelah dia bergumul, saudara dan saya menjadi instrumen, alat di tangan Roh Kudus untuk menguatkan dan meneguhkan imannya. Jangan sebaliknya. Orang baru belajar menerima Kristus, baru belajar bertumbuh, jumpa dengan kita, dia tanya-tanya, ini gereja ini kenal Kristus atau enggak? Seharusnya sekali lagi, kalau dia adalah orang yang baru bertumbuh, dia makin bisa diarahkan untuk menghasilkan kehidupan yang berbuah melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Kristus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun. Dan kemudian kita diefektifkan sebagai sarana untuk menguatkan orang lain. Roh penghibur itu pakai saudara dan saya. Maka wajar juga sih. Kadang-kadang kan kita bilang kalau datang ke gereja itu jangan cari teman. Terus cari apa? Cari musuh. Benar juga sih ketika dia datang ke sini, dia menemukan teman, dia menemukan sahabat yang sama-sama kenal Tuhan. Sama-sama bisa bergandengan tangan berjalan ke arah yang sama. Saudara berharap ketika dia bergumul, dia cari sahabat, dia mau cari di mana kalau bukan di tempat ini?
Ada yang bilang Gary Cikarang dan beberapa Gary itu bersyukur karena Bapak Ibu dan saya punya kehangatan. Dan saya bilang, saya harus akui ada itu. Saya harus mengakui bahwa ada kehangatan di dalam gereja ini. Hari Minggu saya bilang kita tuh saking hangatnya itu kadang pulang itu harus malam sekali. Keluar dari sini ngobrol sampai di bawah, ngobrol sampai di halaman kita ngobrol. Pulang tuh lebih susah daripada datang. Datang tuh gampang, pulang susah. Itu membuktikan kita bukan jai langkung. Tetapi paling tidak Bapak Ibu seharusnya di dalam proses itu ngumpul di sini, ngumpul di lobi, ngumpul di luar sana. Saudara dan saya tidak hanya sekedar berbicara, tetapi ada iman yang diteguhkan di sana. Ada orang yang berduka yang menikmati penghiburan ketika saudara dan saya bersama-sama hadir. Bukankah kadang-kadang ketika saudara dan saya berduka, orang itu gak harus datang salaman sama kita lalu bilang kami ikut berduka lalu saudara merasa terhibur. Kadang-kadang gak harus begitu kan ya. Ketika saudara dan saya berduka cita, dia duduk di sebelah kita saja. Kita tahu dia punya empati dengan kita. Selesai. Bahkan kadang-kadang saudara di dalam kedukaan kan kita tidak seharusnya banyak ngomong kan ya. Bapak Ibu bayangkan kalau orang lagi berduka, pendeta Tama datang khotbah 1,5 jam kayak seperti ini. Saya yakin itu orang akan dalam hati, Tuhan kapan selesai penghiburan yang ini. Tapi duduk bersama-sama, hadir mewakili Allah untuk memberikan penghiburan kepada dia. Cukup. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa ya? Dia naik ke sorga, sebuah peristiwa supranatural. Dia utus Roh Kudus, sebuah peristiwa yang supranatural. Untuk memungkinkan saudara dan saya, manusia natural, menjadi alat di tangannya dia. Meneguhkan orang lain, membersamai orang lain untuk menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Wah, bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Berbahagia orang tua yang ketika dia, kalau nggak ada pun tidak usah juga menyesal. Tapi kan ada orang tua yang ketika dia mau menghembuskan nafas terakhirnya itu anak-anaknya ada sama-sama dengan dia. Bukan hanya lihat bagaimana dia menghembuskan nafas terakhirnya. Tetapi menyanyi bersama-sama dengan dia, menguatkan hatinya dia. Mereka saya pakai istilah membersamai dia. Sampai dia menyelesaikan pertandingan di dalam dunia. Wah, dia berbahagia sekali. Tapi bagaimana kalau saudara dan saya tidak punya itu? Oh ya, Allah Tritunggal membersamai saudara dan saya. Bukankah harusnya itu juga cukup? Tetapi dia mesti naik ke sorga supaya Roh Kudus turun. Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita, menyatakan kehadiran Allah Tritunggal. Tapi setelah Roh Kudus turun, dia memperlengkapi gereja supaya saudara dan saya itu dikuatkan melalui gereja. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang juga menguatkan sesama di dalam gereja. Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran, yang menyatakan kebenaran. Ini hal yang lain. Bagaimana dia menghibur saudara dan saya, dia menghibur kita dengan kebenaran yang dia berikan. Kristus itu adalah pribadi ilahi. Dia bilang kalau Roh Kudus itu datang, dia akan bersaksi tentang kebenaran. Kenapa? Karena alasannya sederhana. Karena kamu sudah tidak lihat aku lagi. Kalau saya sudah pergi, kamu nggak lihat lagi. Lalu apa yang dilakukan Roh Kudus supaya kamu memiliki kekuatan dan penghiburan? Karena kamu sudah tidak lihat aku lagi, maka dia akan datang bersaksi kepada kamu tentang kebenaran. Dia bersaksi tentang Kristus. Dia memberikan firman kepada Bapak Ibu dan saya, supaya Bapak Ibu dan saya memang memperoleh penghiburan. Kalau memang satu dunia ini sudah tidak mau mengerti kita, kadang-kadang penghiburan itu datang ketika Bapak Ibu dan saya baca firman dan Allah berbicara melalui firman. Bukankah ada masa di mana bahkan hamba Tuhan tidak tahu Bapak Ibu punya pergumulan? Saya tidak tahu apakah setiap kali Bapak Ibu bergumul hamba Tuhan pasti tahu. Teman pasti tahu. Tapi ada masa yang saudara saya merasa ada pergumulan yang mau cerita kepada orang lain mungkin terlalu sulit untuk menceritakannya. Bahkan mau menceritakan kepada seorang hamba Tuhan pun mungkin Bapak Ibu dan saya enggan untuk memberitakannya atau menceritakannya. Apalagi di Reform kadang-kadang jemaat tidak mau cerita sama hamba Tuhan pergumulannya karena hamba Tuhannya sibuk katanya. Kok Bapak Ibu lebih tahu kami sibuk daripada kami? Tapi ada perasaan enggan untuk menceritakan itu. Sehingga ada masa di mana mungkin jemaat merasa tersendiri. Bahkan Bapak Ibu juga bisa bilang, oh kami sudah cerita sama hamba Tuhan. Tetapi hamba Tuhan kok nggak ngerti-ngerti. Kadang-kadang dia tidak bisa terus-menerus membersamai kami. Oh ya, hamba Tuhan kan terbatas. Tetapi kalau roh penghibur itu datang, dia akan menghibur Bapak Ibu dengan firman. Itu sebab Alkitab bilang kalau kamu ada di dalam pergumulan, jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadahmu. Di dalam waktu di mana orang tidak beribadah seperti ini pun, Bapak Ibu masih bisa bergumul dengan firman Alkitab yang ada di tangan kita. Dan Bapak Ibu masih bisa menemukan penghiburan, kekuatan daripada Tuhan diberikan di sana. Salah satu keunikan Kristen adalah ketika bahkan di dalam duka cita masih ada khotbah. Bapak Ibu akan menemukan gereja-gereja yang datang dari kita sebut sebagai gereja-gereja tua. Bahkan sudah di liang lahat, sebentar lagi masih masuk. Itu paling mau masuk, itu 5 menit paling tidak. Dia masih ngomong firman. Karena firman adalah segala-galanya.
Firman adalah instrumen yang dipakai oleh Roh Kudus untuk memberikan pencerahan kepada pikiran kita, untuk menghibur hati kita di dalam situasi yang paling sulit. Jika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, dia tidak hanya bawa kita ke dalam persekutuan dengan Allah, tidak hanya bawa kita ke dalam persekutuan dengan sesama, tetapi dia bawa kita untuk berjumpa dengan firman yang menenangkan hati. Saya pernah jelaskan di sini, firman di dalam engkau membimbing aku ke padang berumput hijau, air yang tenang. Engkau berjalan bersama dengan aku di dalam lembah kekelaman. Gada dan tongkatmu itu beserta dengan aku. Apa itu air tenang? Apa itu rumput hijau? Apa itu gada dan tongkat? Matthew Henry dia bilang semua itu berbicara cuma mengenai satu. Firman Allah. Kehadiran Tuhan menguatkan saudara dan saya, mengarahkan hidup saudara dan saya, sehingga hidup yang saudara dan saya miliki benar-benar menyenangkan dan mempermuliakan Dia. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya dengar yang seperti ini, kesannya semata-mata kita ketika Kristus naik, Roh Kudus turun, lalu kemudian ya sudah, pekerjaannya adalah segala sesuatu itu berfokus kepada kita. Dia kuatkan kita, dia membersamai kita, dia memberikan orang lain untuk kemudian menghibur kita. Tapi mungkin yang terakhir Bapak Ibu, jika Roh Kudus hadir, Kristus naik, Roh Kristus menggenapi karya keselamatan, sehingga karya keselamatan itu tuntas. Dia utus Roh Kudus turun. Roh Kudus turun supaya janji Allah tentang zaman baru itu tergenapi. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 itu bernubuat mengenai apa yang akan terjadi pada hari raya Pentakosta. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam kitab Yoel itu cukup terkenal kan ya, teruna-terunamu akan bernubuat dan seterusnya. Itu berbicara mengenai satu sisi ya, Pentakosta. Ketika Pentakosta itu akan terjadi. Tapi berbicara juga mengenai satu zaman yang baru. Sekali lagi, satu zaman yang baru di mana semua orang itu melayani Tuhan tanpa terkecuali. Semua orang disebut sebagai imamat yang rajani. Pada masa perjanjian lama, hanya orang-orang tertentu, ada imam, ada nabi, ada raja. Itu pun hanya imam, nabi, dan raja. Di dalam konteks kehidupan Israel saja yang memiliki apa yang disebut sebagai hak istimewa untuk melayani Tuhan. Tapi sejak Roh Kudus turun, dia mengurapi manusia dari berbagai golongan, dari berbagai bangsa, dari berbagai latar belakang untuk kemudian sama-sama melayani Dia. Oleh sebab itu maka kita menyebut diri kita, atau Petrus menyebut diri kita sebagai imamat yang rajani. Orang-orang yang tidak hanya ditebus, diselamatkan, dihibur, tetapi kemudian dipakai juga untuk melayani yang lain. Melayani Allah, melayani sesama. Ketika Roh Kudus hadir, Bapak Ibu dan saya tidak hanya berharap semua karyanya Dia berfokus kepada saya, tapi sebaliknya, kehadiran Roh Kudus menolong saudara dan saya melampaui diri kita. Melampaui penderitaan kita. Melampaui duka cita kita. Supaya kita bisa melayani Allah. Dan melayani sesama kita. Lebih baik bagi kamu. Itu berarti ini adalah kondisi terbaik bagi gereja. Kondisi terbaik bukan berarti tidak ada penderitaan. Karena ayat 15 dia ingatkan ada penderitaan. Kondisi terbaik itu bukan berarti tidak ada duka cita. Kondisi terbaik tidak sama dengan tidak ada kekurangan. Tetapi Roh Kudus hadir supaya Bapak Ibu dan saya bisa menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kekurangan, di dalam duka cita, di dalam penderitaan. Paulus bilang, aku tahu apa itu kekayaan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kemiskinan, aku tahu apa itu kekurangan. Dia pernah menikmati dua-duanya dan di dalam dua-duanya Allah menolong dia untuk menyatakan kemuliaan. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Sekali lagi saya mau mengingatkan karena kita ada di dalam bulan misi. Tidak seharusnya pergumulan-pergumulan, situasi yang tidak ideal, Bapak Ibu dan saya jadikan sebagai alasan untuk menghentikan pelayanan kita kepada Tuhan. Roh Kudus kalau dia datang dan dia hadir dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, dia bukan hanya menjadikan kita bait Roh Kudus yang membuat Allah Tritunggal hadir di dalam kehidupan kita dan kita menikmati kelimpahan. Tidak. Roh Kudus akan membakar hati saudara dan saya. Dia Roh Kudus itu akan memberikan keberanian bagi saudara dan saya untuk keluar dan melayani Dia. Hari Minggu saya memberi penjelasan mengenai orang-orang pengecut, orang-orang yang mengurung diri. Tapi segala setelah Roh Kudus turun, melalui peristiwa Pentakosta, mereka menjadi gereja yang sejati. Mereka keluar dan kemudian memberitakan Injil. Roh Kudus itu memberikan, mengarahkan saudara dan saya supaya kita bisa bersaksi dengan benar. Kalau seandainya Roh Kudus kita adalah roh yang diutus oleh Kristus untuk bersaksi tentang Kristus, maka salah satu ciri Bapak Ibu dan saya ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberi kesaksian, ketika kita memberitakan firman, seharusnya Bapak Ibu dan saya punya satu alat ukur. Berita itu adalah berita yang bersifat kristosentris.
Jika Roh Kudus datang, Roh Kudus akan bekerja melalui saudara dan saya, melalui pemberitaan-pemberitaan tentang Kristus. Sehingga dia menggenapi tugasnya, menginsyafkan dunia akan dosa. Ketika saya berdosa, saya gagal, harusnya Bapak Ibu punya keberanian untuk datang dan bilang, Tama, kamu gagal. Tama, kamu berdosa. Kenapa? Karena Roh Kudus itu bukan hanya menghibur melalui orang lain, tapi Roh Kudus bekerja melalui orang lain untuk mengarahkan kita kepada posisi yang seharusnya. Itu kenapa di dalam gereja bahkan ada disiplin. Kami ada dalam satu konteks pelayanan di mana ada orang yang tidak bisa jaga bibirnya, lalu kemudian didisiplin. Sekarang dia tuduh orang yang lapor itu sebagai orang yang kita bilang ember lah gitu. Kalau orang itu cerita sama saya bilang sederhana ya. Ketika Yusuf cerita dosa daripada saudara-saudaranya kepada papanya, dia dimasukin dalam sumur. Sebenarnya kita sederhana aja, ketika saya melakukan sesuatu yang tidak benar, harusnya Bapak Ibu datang dan Bapak Ibu tegur saya. Kalau saya tidak bertobat, Bapak Ibu mesti lapor sinode. Itu harus loh. Ini orang gak bisa dengar firman. Ini orang gak bisa bertobat. Tetapi Roh Kudus menginsyafkan manusia akan dosa dengan cara yang paling lembut sampai cara yang paling tegas. Dia bisa pakai orang lain untuk memberikan teguran yang lembut. Dia bisa pakai otoritas untuk kemudian mendisiplinkan saudara dan saya demi satu tujuan supaya saudara dan saya kembali kepada arah yang seharusnya. Sekali lagi jangan membayangkan kalau Roh Kudus hadir itu dia selalu berbicara kepada kita di dalam hati, di dalam pikiran secara rahasia, nggak ada yang tahu. Nggak selalu begitu. Dia bisa pakai instrumen yang ada di luar untuk mengarahkan kita. Dan ini bagi saya inilah keajaiban karya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan kita begitu luar biasa. Dia bisa pakai hal yang supranatural, dia bisa pakai hal-hal yang natural. Tetapi ini menjadi cara untuk membawa saudara dan saya menuntaskan pelayanan-pelayanan kita dan mengakhiri pertandingan dengan baik. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu dan kami bersyukur karena Engkau Allah yang mengasihi dan mencintai kami. Engkau adalah Allah yang bukan hanya mati bagi kami, tapi Engkau bangkit dan naik ke sorga. Sehingga kami tahu karya keselamatan sudah tuntas. Kami memiliki jaminan bahwa keselamatan itu menjadi milik kami. Dengan demikian kami punya kekuatan untuk berjalan menyelesaikan pelayanan, pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami, tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena Kristus naik ke sorga dan mengutus Roh Kudus turun untuk membersamai kami ketika kami berjalan di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan. Kami percaya dengan topangan Tuhan inilah kami boleh dapat mengakhiri pertandingan kami dengan baik. Pelayanan yang Tuhan percayakan dapat kami tuntaskan oleh karena Tuhan yang menolong kami untuk melakukannya. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memakai gereja ini, relasi satu dengan yang lain untuk saling menguatkan, saling mengokohkan iman, saling membangun sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan kebenaran dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga datang, kami berdoa kiranya Tuhan bekerja dengan berbagai macam cara untuk mengembalikan kami kepada posisi yang seharusnya sebagai anak-anak Tuhan yang mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.